Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Amiruddin dengan NIM 2512046. Di video kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara membuat sistem basis data. Dengan judul mini project yang akan saya bawakan yaitu sistem basis data penjualan toko sembako. Kenapa saya membawakan judul ini? Karena perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang besar terhadap proses pengolahan data pada berbagai bidang usaha, termasuk toko sembako. Pengolahan data yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan kesalahan pencatatan transaksi, kesulitan pencarian data, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan. Toko sembako memerlukan sistem basis data agar data pelanggan, produk, supplier, dan transaksi dapat tersimpan secara terstruktur dan mudah dikelola. Dengan adanya basis data, proses pengolahan informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatnya mini project sistem basis data penjualan toko sembako ini yang bertujuan untuk membantu pengelolaan data transaksi penjualan menggunakan database MySQL. Baik, jadi pertama yang saya perlu jelaskan adalah mengenai gambar IRD terlebih dahulu atau kepanjangannya Entity Relationship Diagram. IRD sendiri adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah sistem database. IRD digunakan dalam proses perancangan database agar hubungan antar tabel, primary key, dan foreign key-nya dapat terlihat dengan jelas sebelum database dibuat. Baik, di sini terdapat 6 entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi. Lalu ada entitas supplier yang digunakan untuk menyimpan data pemasok barang. Dan yang ketiga ada kategori, yaitu digunakan untuk pengelompokan jenis produk. Lalu ada entitas produk yang digunakan untuk menyimpan data barang yang dijual. Lalu ada entitas transaksi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan. Dan yang terakhir, detail transaksi, yaitu untuk menyimpan rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Lalu pada entitas pelanggan terdapat atribut. Yang pertama ada ID pelanggan yang dibuat sebagai primary key-nya. Lalu ada nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Lalu ada entitas supplier yang beratribut ID supplier sebagai primary key-nya. Lalu ada nama supplier, alamat, dan nomor HP. Lalu ada kategori yang atributnya ada ID kategori sebagai primary key-nya. Lalu ada nama kategori. Selanjutnya ke produk. Entitas produk memiliki atribut ID produk sebagai primary key-nya. Lalu ada nama produk, harga, stok. Lalu ada ID kategori sebagai foreign key. Dan yang terakhir ada ID supplier sebagai foreign key. Lalu ada transaksi yang memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key. Lalu ada tanggal transaksi dan ID pelanggan sebagai foreign key.
Dan yang terakhir ada detail transaksi yang beratribut ID detail sebagai primary key-nya, lalu ada ID transaksi sebagai foreign key, lalu ada ID produk sebagai foreign key, lalu ada jumlah dan subtotal. Dan penjelasan sedikit, primary key adalah merupakan atribut yang digunakan sebagai identitas unik pada setiap tabel. Nilai primary key tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Lalu untuk foreign key merupakan atribut yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Baik, pada gambar IRD ini terdapat relasi juga. Relasi pertama yaitu pada entitas pelanggan, primary key-nya ID pelanggan, dan relasi kepada entitas transaksi yang memiliki hubungan one to many, yang artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Lalu terdapat relasi juga entitas transaksi dan detail transaksi yang memiliki hubungan one to many, yang artinya satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Lalu ada produk dan detail transaksi yang memiliki hubungan one to many, yang artinya satu produk dapat muncul pada banyak detail transaksi. Lalu ada kategori dan produk yang memiliki hubungan one to many juga, yang artinya satu kategori dapat memiliki banyak produk. Dan yang terakhir, supplier dan produk yang memiliki hubungan one to many, yang artinya satu supplier dapat memasok banyak barang, banyak produk. Baik, tahap berikutnya adalah mengimplementasikan database menggunakan data definition language atau DDL. DDL sendiri digunakan untuk membuat database, membuat tabel, serta menentukan relasi antar tabel menggunakan primary key dan foreign. Pada mini project ini, implementasi database dilakukan menggunakan MySQL melalui PHP MyAdmin. Pertama kita buka exam, lalu kita start modul Apache, lalu modul MySQL juga kita start. Jika udah, kita klik sel. Nah, di sini untuk login MySQL-nya yaitu MySQL -u pasti root. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya database dengan komen create database db toko sembako titik koma enter. Oke, sudah terbuat. Coba kita lihat dulu. So, dengan komen show databases, enter. Baik, di sini ada database-nya, lalu kita gunakan saja dengan komen new db toko sembako, enter. Baik, di sini kita sudah masuk ke database toko sembako. Yang pertama di sini kita akan membuat tabel pelanggan terlebih dahulu dengan komen create table pelanggan buka kurung, lalu ID pelanggan
int atau integer auto underscore increment. Lalu di sini ID pelanggan kita buat sebagai primary key-nya, koma, lalu nama pelanggan. Di sini ID pelanggan, nama pelanggan sebagai atribut dari tabel pelanggan atau field. Pelanggan dengan tipe data varchar buka kurung, kita buat 100 tutup kurung, buat not null atau yang artinya tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya kita buat alamat dengan tipe data teks, koma, lalu kita buat nomor handphone dengan tipe data varchar 15. Tutup kurung, koma. Oke, di sini sudah terbuat untuk tabel pelanggannya. Lalu kita akan membuat tabel supplier dengan komen create table supplier. Oke, buka kurung, enter, dengan atribut ID supplier int atau integer auto increment. Kita buat sebagai primary key. Enter, lalu kita buat nama supplier, tipe datanya varchar dengan varchar, lalu not null, tidak boleh kosong. Enter, lalu kita buat alamat dengan tipe data teks, koma, terakhir nomor handphone varchar 15, tutup kurung, tutup koma. Bentar. Oke, di sini sudah terbuat untuk tabel supplier. Lalu kita akan membuat tabel kategori dengan komen create table kategori, buka kurung, enter, ID dengan atribut ID kategori integer auto increment sebagai primary key, enter. Lalu nama underscore kategori dengan tipe data varchar kurung 100 not null atau tidak boleh kosong. Oke, di sini sudah terbuat untuk tabel kategorinya. Lalu kita akan buat tabel produk dengan komen create table produk kurung, enter, ID produk int atau integer auto increment sebagai primary key, ID produk sebagai primary key, koma, enter, lalu nama produk
dengan tipe data var char kurung 100 lalu not 0, artinya tidak boleh kosong. Lalu harga int, tipe data int atau integer, lalu not 0 dengan keterangan not 0 atau artinya tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya kita buat stok int juga, lalu not 0. Lalu di sini untuk tabel produk habis itu atribut selanjutnya id kategori buat integer, lalu id supplier nt. Lalu untuk foreign, untuk id kategori itu di sini dibuat menjadi foreign key yang relasi dari tabel id kategori untuk id kategori dan id supplier. Jadi di tabel produk kita buat foreign key id kategori kurung referensi dari tabel kategori atribut id kategori kurung koma juga foreign key buka kurung id supplier tutup kurung references dari tabel supplier atribut id supplier kurung enter tutup kurung tutup koma. Oke, untuk tabel produk sudah jadi juga. Lalu kita akan membuat tabel transaksi dengan komen create table transaksi buka kurung enter, lalu atributnya atau field adalah id sama id transaksi, tipe data int atau integer, auto increment. id transaksi dibuat sebagai primary key. Lalu kita buat tanggal transaksi. Di sini menggunakan tipe data date not 0 dan keterangan not 0 atau tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya id pelanggan integer koma enter. Di sini id pelanggan dibuat sebagai foreign key kurung id pelanggan kurung references dari tabel pelanggan atribut id pelanggan tutup kurung tutup koma. Baik, di sini untuk tabel transaksi sudah terbuat juga, dan yang terakhir kita akan membuat tabel detail transaksi. Create table
detail. Detail transaksi, buka kurung, enter ID detail dengan atribut ID. Yang pertama, ID detail dibuat dengan tipe data integer, auto, increment, dibuat sebagai primary key, enter. Lalu ID transaksi integer, enter. Lalu ID product buat integer. Lalu jumlah integer not null, sub total sub int not null. Nah, di sini kita untuk ID transaksi dan ID produk dibuat sebagai foreign key karena relasi dari tabel transaksi dan tabel produk. Foreign key ID transaksi kurung referensi transaksi kurung ID transaksi koma, lalu foreign key ID produk kurung referensi dari produk ID produk kurung ketik koma. Baik, semua tabel sudah dibuat. Tahap selanjutnya, setelah seluruh tabel telah dibuat, tahap berikutnya adalah mengisi. Sebentar, coba kita tahap berikutnya adalah mengisi. Kita coba mengisi data ke dalam tabel menggunakan data manipulation language atau DML. Baik, DML yang pertama akan saya gunakan yaitu DML yang pertama saya akan gunakan yaitu insert. Kita akan memasukkan data pada seluruh tabel terlebih dahulu. Pertama pada tabel pelanggan dengan komen insert into nama tabelnya yaitu pelanggan ke kurung. Ini atribut apa saja yang mau kita isi. Pertama ada nama pelanggan, koma, alamat, koma, nomor handphone, enter. Kita buat satu persatu terlebih dahulu dan untuk urutannya mengikuti dari atribut yang sudah kita pilih, yang sudah kita urutkan sesuai urutan. Pertama dari nama Andi,
koma, terus alamat filenya Samarinda, koma, lalu nomor handphone kita buat contohnya 08 1. Oke, kita buat 08111 biar gampang. Ketik, lalu buka tutup kurung, koma, lalu data selanjutnya misalnya namanya Budi, koma, alamat dia tinggal misalnya Balikpapan, lalu nomor handphonenya 08 2222, kurung, koma. Selanjutnya saya namanya Citra, ketik, koma, ya misalnya tinggal di Samarinda, ketik, koma, ketik, 08, ketik, tutup kurung, koma, lalu misalnya namanya Dina, koma, misalnya dia tinggal di Bontang dengan nomor handphone 08. Oke, ketik 1, lalu tutup kurung, koma, mungkin langsung cepat aja kali ya. Tenggaro, kepala, ketik, koma, Fajar, Samarinda, Samarinda 08, ketik, tutup kurung, koma, lalu misalnya namanya Gina tinggal di Sangatta, misalnya Sangatta, dengan nomor handphone misalnya 08, ketik, kurung, koma, lalu misalnya Hadi, ketik, koma, ketik, tinggal di Balikpapan, koma, Indah, misalnya Indah tinggal di Samarinda,
08 titik tutup kurung koma, dan yang terakhir mungkin namanya Joko aja kali, gak usah ditambah-tambah Joko, lalu tinggal di Bontang dengan nomor handphone misalnya 08 389. Oke, jika udah dibuat semua, udah dimasukin semua data pelanggannya, hit enter. Oke, datanya sudah masuk, terdapat 10 data pelanggan. Lalu kita akan memasukkan data dari tabel supplier. Di tabel supplier ada atribut nama supplier, alamat, nomor handphone, kurung value. Ini kita masukin dulu datanya satu-satu. Pertama mungkin ada nama PT dari PT Maju Jaya, dan alamat Samarinda, berdomisili Samarinda. Lalu nomor handphonenya misal 0812 misalnya nomornya segitu, tutup kurung koma, lalu PT Sumber Rezeki. Oh iya, untuk masukin data ini nggak jadi, insert koma, balik papan, koma, petik 0812 2, tutup kurung koma, enter, buka kurung, petik PT Berkah, petik koma, ini mana ini, misalnya Bontang saja, Bontang koma, petik 0812 petik, tutup kurung koma, enter, buka kurung, PT Makmur, petik koma, petik domisili Sangatta, koma, petik 0812 tutup kurung koma, enter, lalu buat lagi PT Sejahtera, petik
koma, petik, Tenggarong, petik, koma, petik, 08, 12, petik, tutup kurung, koma, enter, buka kurung, petik, PT Nusantara, petik, koma, petik, Samarinda, petik, koma, petik, 08, 12, petik, tutup kurung, koma, enter, buka kurung, petik, PT Abadi Jaya Abadi, petik, koma, petik, balik papan, petik, koma, petik, 08, 12, 07, petik, mungkin biar cepat saja. Iya, koma, petik, Puntang, petik, koma, petik, 08, 12, 8, petik, tutup kurung, koma, lalu selanjutnya PT Harapan, petik, harapan, sang kata, 08, 12, 08, 12, petik, tutup kurung, koma, yang terakhir mungkin PT Sentosa, petik, koma, petik, Samarinda, petik, koma, petik, 08, 12, petik. Baik, jika data sudah dimasukin semua, lalu enter aja. Baik, untuk table supplier udah masuk, udah kita masukkan 10 data mungkin kira-kira. Oke, udah. Selanjutnya kita ke table kategori, insert into kategori, buka kurung, nama kategori, tutup kurung, value, buka kurung, ini nama kategori, biasanya atributnya nama kategori saja, jadi kita masukin satu saja karena cuma satu atribut. Misalnya nama makanannya, nama kategorinya misalnya makanan, kategori makanan, tutup kurung, koma, enter, kurung, lalu selain ada makanan biasa pasti ada minuman,
koma, lalu sabun, mungkin biar cepat aja buat bubuan. Snack lalu kita buat misalnya beras. Jadi untuk memasukkan suatu data pastikan dimulai dengan ketik dan diakhiri dengan ketik, lalu koma, lalu lanjut ke insert data yang lainnya, beras, lalu minyak, habis itu misalnya elektronik, oke, tutup kurung, koma, buka kurung, ATK, alat tulis, koma, dan terakhir obat. Oke, jadi di sini contoh data yang saya insert, saya masukin semuanya total 10 sebagai contoh. Oke, jika sudah diakhiri dengan titik koma, enter. Oke, jika jika tulisannya query oke, berarti data sudah terbuat. Oke, lanjut ke table product. Kita masukkan data di table product, insert untuk langsung saja biar cepat, produk kurung. Pada table product ada atribut nama produk, koma, harga, koma, stok, koma, ID, kategori, lalu koma, ID, supplier, tutup kurung, lalu value, enter. Ini kita masukin datanya mengikuti urutan dari koma, misalnya nama produknya beras Ramos, berat 5 kg, petik koma, lalu harganya misalnya 75.000. Untuk harga tidak menggunakan petik, jadi langsung saja angka saja. Harganya 75.000. Koma, ID kategori ini diambil dari ID kode uniknya, ID kode unik dari tabel kategori dan primary key-nya, yang dimana
Untuk kategori dengan ID unik nomor 20. Oh tidak, ini stok. Oh ya, stok. Oh iya, stok dulu ya. Kayak berarti harganya 75.000 dan ada 20 stok. 2, ini ID kategori. Nah, di kategori ini diambil dari tabel kategori. Dan beras karena berada di urutan nomor 6, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kode uniknya 6, ID suppliernya misalnya dia dari PT Maju Jaya, berarti kita masukkan ID supplier 1. Oke, kalau udah tutup kurung, koma, lanjut lagi kita masukin data-datanya, kurung, terus misalnya ada minyak goreng, koma, dengan harga 18.000, koma, dengan stok tersedia misalnya 30, dan ID kategori beras ada di urutan 7, minyak 7, berarti ID kode uniknya 7, ID kode unik, ID unik ya, koma, ID supplier misalnya dia dari PT Sumber Rezeki. Kali kalau udah tutup kurung, koma, lanjut lagi, misalnya kita insert data lagi, misalnya gula pasir dengan harga 15.000, koma, dengan stok tersedia 40, koma, untuk gula pasir gula satu. Oh, dia masuk ke kategori makanan. Untuk gula di kode uniknya 1, koma, ID supplier salib dari PT Berkah 3, berarti oke, lanjut ke pasir, lalu misalnya mie instan dengan harga 3.500 dengan stok tersedia 100 piece, koma, mie instan masuk ke 1 karena dia kategori makanan, lalu dia dari misalnya 4 PT Makmur, berarti masukkan supplier kode unik ID atau ID unik nomor 4, koma, lalu misalnya kopi saset dengan harga 2.500, stok yang tersedia misalnya 80. Untuk kopi dia masuk ke kategori minuman, berarti 2,5 berarti dari PT Sejahtera, suppliernya PT Sejahtera. Lanjut misalnya produk teh celuk dengan harga 12.000, koma, stok tersedia 25 piece, lalu untuk teh celuk masuk kategori 2, yaitu minuman, lalu dia dari supplier 6.
tutup kurung. Lanjut, misalnya produk sabun mandi dengan harga misalnya 5.000, stok tersedia 50 biji, 50 piece untuk sabun mandi masuk pada kategori sabun, berarti nomor 3. Lalu supplier 7, lalu misalnya produk sampo dengan harga 5.000, tersedia stok 50, sampo misalnya 17.000. Nggak tahu deh berapa renteng itu, 17.000, stok 35. Sampo botol mungkin 35. Untuk sampo masuk pada kategori 3, yaitu sabun, dari supplier 8. Lanjut, misalnya snack kentang light dengan harga 10.000. 10.000, stok 45 piece. Untuk snack masuk ke kategori 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5, yaitu snack, bayarnya nomor 9 misalnya, dan yang terakhir mungkin pulpen. Untuk pulpen dengan harga 3.000, stok 60, dia masuk ke kategori ATK, alat tulis. Oke. 9, supplier 10. Baik, mungkin jika udah masuk semua datanya, diakhiri dengan titik koma, lalu enter. Oke. Query oke, berarti data sudah masuk. Dan selanjutnya kita masukin data insert info transaksi. Atributnya tanggal, transaksi, ID pelanggan. Oke, yuk enter. Filenya terjadi transaksi pada tahun 2026 bulan 6 tanggal 1, dan yang melakukan transaksi adalah dari tabel pelanggan ID unik atau kode unik nomor 1, yaitu dengan nama Andi. Berarti di sini Andi bertransaksi pada tanggal tersebut. Oke, lanjut. Transaksi pada tanggal 1 juga, dan ID pelanggannya 2, berarti kode unik atau ID unik nomor 2 yaitu dengan nama Budi. Jadi Budi bertransaksi pada tanggal itu juga. Oke, lanjut.
biar cepat. 2026 bulan 6 tanggal kita buat tanggal 2 koma ini buat transaksi nomor 3 nggak tahu siapa namanya, Citra kayaknya, Citra. Lalu 2026 dan 6 tanggal 2 juga. Tuh, tanggal 2 juga. Oke, lanjut. Lalu misalnya di tanggal di sini untuk masukin data harus fokus biar tidak salah masukin data, harus teliti kita. Nomor 5 misalnya koma 2026 bulan 6 tanggal 3 lagi, misalnya yang bertransaksi ID pelanggan nomor 6 koma enter 2026 sama lanjut nih tanggal 4 mungkin yang bertransaksi nomor 7 udah lupa siapa namanya, nanti kita cek lagi insya Allah kalau ingat. 2026 lanjut bulan 6 tanggal 4 nomor transaksi nomor 8 tutup kurung koma enter 2026 tanggal 5 titik koma nomor 9 koma lalu ditangkap dan 2026 tanggal 5 tanggal 5 nomor 10 koma. Oke, sudah 10. Ini kita akan buat transaksi contohnya 20 data ya. Sudah ada 10 data masuk, tinggal 10 lagi. Sini lanjut transaksi tanggal alhamdulillah tanggal 6 koma balik lagi nomor 1 si Andi. Oke, lanjut di tanggal 6 si Budi. Oke, lanjut di tanggal harus sangat teliti ya guys, soalnya ini banyak banget datanya, kalau salah bisa berabe.
pelan tapi pasti. 06 7 nomor 4. Lalu transaksi contoh tanggal 8 nomor 5. Kemudian tanggal 8 nomor 6. Lalu misalnya transaksi tanggal 9, oke. 6 bulan 6 tanggal 9 di nomor 7. Lalu tanggal 9 lagi di nomor 8. Oke, 2 lagi adalah 6 ini di tanggal 10 di nomor 9. Dan yang terakhir 2026 bulan 6 tanggal 10 juga di ID pelanggan nomor 10. Berarti di sini setiap pelanggan memiliki transaksi 2 kali dengan tanggal yang berbeda. Oke, jika semua udah dimasukin, akhiri dengan titik koma. Bentar. Oke, yang terakhir untuk table insert into detail transaksi. Buka kurung di sini untuk table detail transaksi memiliki atribut. Pertama ada ID transaksi. Lalu ID produk, lalu jumlah, koma, yang terakhir subtotal, tutup kurung, value. Oke. Ini kita masukin datanya sesuai urutan ya. Ini ID transaksi. Misalnya ID transaksi ini nanti diambil dari data yang sudah masuk pada tabel transaksi. Misalnya transaksi nomor 1. Oke, ini berarti ya. Berarti datanya ini. Yang bertransaksi pada tanggal 1 bulan 6 2026 dengan ID pelanggan nomor 1 si namanya Andi. Oke. 1
Lalu ID produk 1, dia berbelanja, dia berbelanja, tidak, ini baru lagi. Oke, di sini dia berbelanja ID produk, ini beras Ramos. Si Andi yang berbelanja beras Ramos. Lalu jumlahnya jumlah 1. Dia beli 1 aja. Berarti total belanjanya ID produk nomor 1. Di transaksi 1. Berarti dia berbelanja beras Ramos. Berarti total belanjaannya yaitu pada transaksi tanggal 1 bulan 6 dia bertransaksi dia membeli beras Ramos dengan harga 75.000. Berarti total pembayaran 75.000 karena dia membeli hanya 1, jumlah yang dia beli 1. Oke. Begitu penjelasannya. Jadi ID transaksi ini 1 yang bertransaksi paling ini pada tanggal 1 yaitu si pelanggan nomor 1, yaitu si Andi, dan ID produknya yaitu nomor 1. Ini contoh data yang kita masukin ya. Misalnya ada transaksi pada tanggal 1 si Andi, terus dia membeli produk ini nomor 1 yaitu beras, dan jumlah yang dibeli hanya 1, jadi totalnya adalah 75.000. Kita lanjut, kita masukin data nomor 2. Dia membeli 2 sebuah minyak goreng. Berarti ini si Budi membeli minyak goreng sejumlah 2 biji, 2 piece. Berarti 18.000 dikali 2 totalnya 36.000. Oke, selanjutnya data dari transaksi 3 dari produk 3, jumlahnya 3, berarti totalnya 3 gula pasir 15 dikali 3 berarti 45.000. Oke, 45.000 dan seterusnya. Begitu cara memasuki datanya. Kalau misalnya nomor 4 dari transaksi 4, produknya 4, terus yang jumlahnya misalnya 5, berarti totalnya 11.500. Lalu misalnya transaksi 5, ada produk 5, jumlah yang dibeli 4, total 10.000. Lalu
totalnya 6, 6, 2, 24.000 totalnya. Lalu misalnya 7, produk 7, jumlahnya 3, total 15.000. 15.000. Oke, lanjut saja. 8,8, 1,17.000. 9,9,20.000. Lalu 10,5, berarti totalnya 15.000. Terus ini transaksi 11. 11 ini membeli produk misalnya 1, jumlahnya 2. 1 tadi beras, berarti total pembayaran 75 kali 7 kali 2 itu 150.000. Ya, pintar. Oke, lanjut. Di sini saya akan memasuki data pada tabel detail transaksi. Saya akan membuat contohnya 20 detail transaksi agar enak untuk percobaan selanjutnya. Untuk fungsi query selanjutnya yang akan dicoba 18.000 yang akan nanti dicoba itu kira-kira 13,3, 4,60.000. Lalu yang ke-14, di sini kenapa buat 20? Karena transaksinya ada 20. Jadi detail transaksinya pastinya dibuat 20 juga. Pada transaksi 14, 4 berjumlah 6, totalnya 21.000. Enter. Lalu transaksi 15, 5 yang dibeli 5 juga, totalnya 12.500. Oke, lanjut ke transaksi 16, 6 yang dibeli 2, totalnya 24.000. Lalu transaksi 17, produk 7 yang dibeli 1, harganya 5.000, totalnya 5.000. Lalu transaksi 18,
8,32,34 ribu. Oke, lalu transaksi 19, 9,3, totalnya 30.070. Oke, pas. Oke, transaksi terakhir, transaksi ke-20, dia membeli produk nomor 10 dengan jumlah 4. Total pembayaran 12.000. Oke, jika semua data sudah dimasukkan, diakhiri dengan titik koma. Oke, jika sudah enter. Oke, query oke, artinya data sudah masuk semua. Baik, selanjutnya mungkin saya akan melakukan untuk implementasi DML atau data manipulation language. Yang tadi saya sudah lakukan adalah insert atau menambahkan data ke dalam table sesuai field yang telah ditentukan. Oke, sesuai field yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya implementasi DML itu misalnya select. Ini misalnya select itu berfungsi untuk digunakan untuk melihat seluruh data yang terdapat pada table tersebut. Misalnya select from, misalnya mau buka table pelanggan, mau melihat. Nah, sini adalah isi data dari table pelanggan yang sudah saya masukkan. Ada Andi, Budi, Fitra, Dina, alamatnya juga dengan nomor HP-nya juga. Mungkin lanjut saja, saya akan mencoba implementasi DML update dengan komen update produk. Misalnya saya mau menambah stok produk, itu dengan komen update produk, enter, set stok, nambah stoknya, lalu menggunakan sama dengan misalnya saya tambahkan 50. Nah, produk apa yang akan saya tambahkan? Di sini kita menggunakan komen where id underscore produk dan sama dengan 1. Jadi di sini fungsi where yaitu untuk menentukan produk mana yang akan disetting untuk ditambahkan untuk diupdate atau diperbarui. Yaitu di sini saya ID produk yang nomor 1, yang artinya di sini ID produk 1 yaitu beras, berarti yang awalnya stoknya 20 saya akan tambahkan 50, jadinya kita enter dulu.
Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, enter. Oke, sudah query oke. Coba kita cek dulu. Select, cek dulu datanya di table product. Select from product. Oke, di sini stoknya menjadi 50 karena sudah saya update untuk table product dengan menjadi 50. Produk yang saya update tadi, yang saya perbarui adalah dengan ID unik nomor 1, yaitu beras. Ini menjadi 50 stok. Lanjut aja ke implementasi query agresi. Query agresi adalah digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data pada database. Pada sistem penjualan toko sembako, query agresi digunakan untuk mengetahui jumlah data, nilai terbesar, nilai terkecil, dan rata-rata data. Pertama, saya akan mencoba query count, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data produk yang terdapat pada table produk. Dengan komen select count bintang S jumlah produk, enter from product. Oke, terjadi error. Kita coba lagi. Sepertinya ada sedikit salah kode. Select count AS jumlah produk from produk. Terjadi error. Oke, mungkin saya akan coba lagi. Mungkin ada kesalahan pada codingan. Bintang S jumlah produk, enter from product. Oke, ini adalah output dari implementasi query count. Count itu sendiri digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data produk yang terdapat pada table produk. Jumlah produk from product. Oke, lanjut. Saya akan coba implementasikan query max, yaitu untuk mencari nilai tertinggi. Dengan komen select max buka kurung harga kurung S harga tertinggi. S ini mungkin digunakan untuk membuat sebuah table baru gini, tapi hanya untuk melihat saja. Oke, lanjut. Tertinggi from produk, dan ini adalah output dari implementasi query max yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari table produk, nilai harga tertinggi. Oke, lanjut. Saya akan mencoba implementasi query min. Akan komen select min buka kurung stock S stock
terendah. Bentar, select min ini diambil dari field stock. Dari field stock ini dicari untuk digunakan untuk mencari nilai terkecilnya atau terendah. Lalu from field itu sendiri, stok itu sendiri ada di table product. Berikut output dari query mencari query min atau nilai terendah dari field stock dari table produk. Oke, selanjutnya saya akan mencoba select mencari rata-rata dengan komen select AFG atau average, fieldnya harga, tutup kurung, S rata-rata harga, enter, diambil dari from table produk. Berikut adalah output dari hasil untuk menghitung rata-rata harga dari table produk. Ini outputnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba implementasikan query fungsi. Yang pertama yaitu mencoba query fungsi group by dengan komen select ID product, count, buka kurung ID product, tutup kurung, S jumlah terjual. Lalu from-nya detail transaksi, group by ID product. Group by itu sendiri digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan ID produk. Itu. Nah, berikut outputnya. ID produk, jumlah terjual. Jadi count ini jumlah produknya. Selectnya untuk melihat ID produk. S jumlah terjual. Group by ini untuk mengelompokkan data berdasarkan ID. Berdasarkan field ini. Berdasarkan ID produk. Ini adalah outputnya. Lanjut. Contoh implementasi having dengan komen select ID underscore product, count, kurung ID produk, kurung S jumlah underscore terjual. Forumnya from detail underscore transaksi, group by ID produk, lalu having count, buka kurung ID produk, gunakan having itu sendiri digunakan untuk menampilkan hasil group by dengan kondisi tertentu.
kurang dari satu, lebih dari satu, lebih dari satu, iya, gunakan. Jadi berikut adalah outputnya dari implementasi query fungsi having. Oke, selanjutnya implementasi distance dengan komen select distance alamat destinasi from pelanggan titik koma. Di sini menampilkan digunakan untuk menghilangkan data yang sama atau duplikat. Jadi outputnya hanya satu saja. Jadi walaupun kita input datanya misalnya alamatnya banyak, munculnya hanya satu saja. Dia tidak jika duplikat dia hanya memunculkan satu saja. Tidak bisa lebih. Oke, selanjutnya mencoba query order by dengan komen select bintang from product enter order by harga deskripsikan. Order by ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan harga tertinggi ke terendah. Diurutkan dari harga tertinggi ke yang terendah. Berikut adalah outputnya. Beras paling mahal hingga yang paling murah adalah kopi saset. Oke, selanjutnya mencoba implementasikan query fungsi limit dengan komen select bintang from product enter limit 5. Digunakan untuk membatasi jumlah data yang akan ditampilkan. Oke, outputnya yang akan muncul hanya 5 saja karena telah dilimitasi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba query join. Mencoba untuk mengimplementasikan query join. Yang pertama, inner join dengan komen select pelanggan titik nama pelanggan koma transaksi titik tanggal transaksi from pelanggan enter. Inner join ini digunakan untuk menampilkan data yang memiliki hubungan pada kedua tabel. Seperti ini, pelanggan pada tabel pelanggan, nama pelanggan, koma transaksi, titik tanggal transaksi. Kita coba dulu. Lanjut inner join. Inner join transaksi on pelanggan titik ID
koma pelanggan sama dengan transaksi titik ID koma pelanggan titik koma. Berikut adalah output query inner join atau yang artinya digunakan untuk menampilkan data yang memiliki hubungan pada kedua tabel. Oke, lanjut ke left join dengan komen select pelanggan titik nama pelanggan koma transaksi titik ID transaksi from pelanggan left join transaksi on pelanggan titik ID underscore pelanggan sama dengan transaksi titik ID pelanggan koma. Transaksi from pelanggan left join. Oke, berikut output dari query left join. Left join itu sendiri digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel kiri meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel kanan. Jadi ID transaksi 1, ID 11, ya. Jadi left join itu digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel kiri meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel kanan. Oke, lanjut ke query right join dengan komen select produk titik nama underscore produk koma detail underscore transaksi titik jumlah from produk right join. Di sini right join digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel kanan meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel kiri. Kita lanjut right join detail underscore transaksi on produk titik ID underscore produk sama dengan detail underscore transaksi titik ID produk. Nah, ini adalah hasil output dari query right join yang dimana menampilkan seluruh data pada tabel kanan meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel kiri. Nama produk, jumlah, oke.
Oke, mungkin di sini saya akan mencoba analisis laporan mungkin ya. Oke, saya akan mencoba analisis laporan produk paling laris dengan komen select produk titik nama skor produk koma sum detail skor transaksi titik jumlah kurung s total underscore terjual from produk join detail transaksi on produk titik id underscore produk sama dengan detail transaksi titik id produk, lalu grup by produk titik nama underscore produk order by total terjual description. Nah, dari output tersebut, dari analisis yang saya coba lakukan, yaitu analisis laporan produk paling terlaris. Laporan ini digunakan untuk mengetahui produk yang paling banyak dibeli pelanggan, sehingga pemilik toko dapat menentukan produk yang diminati. Jadi produk yang paling banyak terjual adalah mie instan, yaitu 11 yang terjual. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang tepat. Mohon maaf juga jika tadi ada sedikit error-error. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Khairul Nurudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.